Halo anak-anak semua, kembali lagi dalam channel Bimbel Online. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dimanapun kalian berada akan selalu sehat, tetap ceria, dan tentunya tambah semangat lagi belajarnya. Nah anak-anak, sebelum kita lanjut ke video pembelajaran kita kali ini, jangan lupa di subscribe dulu ya, agar anak-anak tidak ketinggalan akan video-video terbaru dari channel Bimbel Online. Anak-anak semua, di video pembelajaran kita kali ini, kita akan sama-sama membahas dan mempelajari mata pelajaran IPAS untuk kelas 4 kurikulum merdeka, yaitu kita akan sama-sama belajar di bab 6, Indonesiaku Kaya Budaya, di bagian topik A, keunikan kebiasaan masyarakat di sekitarku. Nah anak-anak, ini ada di halaman 151 sampai 157 di buku kalian. Nah sekarang apakah anak-anak sudah siap? Kalau sudah siap, yuk kita langsung saja mulai pembahasannya. Perhatikan baik-baik ya. Yuk kita baca dulu percakapan teman-teman kita. Aga, kamu terlihat beda hari ini, kelihatan lebih rapi. Iya, dia pakai baju batik. Baju batik merupakan hasil budaya bangsa Indonesia. Baju batik bukan hanya indah, tapi menyimpan makna yang dalam pada setiap motifnya. Anak-anak semua, tahukah kalian, batik adalah salah satu budaya Indonesia. Pada mulanya, kegiatan membatik ini merupakan tradisi yang turun-temurun, sehingga kadangkala suatu motif dapat dikenali berasal dari batik keluarga tertentu. Batik merupakan kearifan lokal dan warisan budaya. Tidak hanya batik saja, masih banyak kearifan lokal dan warisan budaya yang kita miliki. Yuk kita lihat Indonesia kita yang kaya budaya. Anak-anak semua, tujuan pembelajaran kita pada bab ini yaitu yang pertama, mendeskripsikan keragaman budaya dan kearifan lokal di daerah masing-masing. Yang kedua, mengetahui manfaat dan pelestarian keragaman budaya di Indonesia. Anak-anak semua, di topik A kita kali ini ada beberapa pertanyaan esensial yang wajib kalian jawab. Untuk itu yuk kakak akan bantu ya. Pertanyaan nomor 1, apa yang dimaksud dengan kearifan lokal? Yaitu jawabannya adalah, kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengolah lingkungan hidup secara lestari. Yang kedua, bagaimana cara agar warisan budaya tetap lestari? Yaitu, yang pertama, menggunakan bahasa daerah di rumah sesuai adat istiadat. Yang kedua, mempromosikan kekayaan daerah, mengikuti kegiatan kebudayaan di lingkungan sekitar, dan tentunya menggunakan produk lokal yang bermanfaat bagi masyarakat. Kemudian soal nomor 3, apakah manfaat adanya warisan budaya di sekitar kalian? Yaitu manfaat yang pertama, menjadi identitas daerah. Yang kedua, untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, pelestarian sumber daya alam dan pengembangan sumber daya manusia. Dan manfaat yang ketiga yaitu sebagai nilai sosial yang dipercaya oleh masyarakat. Wah, ada Mia. Kamu sedang membeli jamu ya? Katanya jamu itu untuk kesehatan tubuh. Iya, betul. Jamu dipercaya sebagai obat tradisional dan masih digunakan di masyarakat sampai saat ini loh. Anak-anak semua, tahukah kalian, Indonesia merupakan negara dengan berbagai suku bangsa yang mendiami suatu kepulauan. Setiap masyarakat memiliki budaya yang berbeda-beda serta kebiasaan masyarakat yang unik. Kebiasaan, perilaku, dan nilai-nilai baik yang diwariskan dari nenek moyang yang masih diterapkan di masyarakat dapat disebut kearifan lokal. Nah, adapun kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengolah lingkungan hidup secara lestari. Nah, dapat berbentuk ritual atau upacara adat, kepercayaan, pengelolaan sumber daya alam, cara menanam, dan sebagainya. Bisa juga berupa hukum adat yang disepakati bersama. Yuk, sekarang kita mari mencari tahu. Sebelum kalian mengenal warisan kebudayaan budaya Indonesia, sebaiknya kita mengenal dahulu kebiasaan masyarakat di lingkungan terdekat kalian. Nah, coba tanya kepada teman dan guru kalian kebiasaan yang dilakukan
di keluarganya secara turun-temurun. Lihatlah contoh pada tabel berikut. Kemudian, jika kalian sudah mendapatkan informasi minimal dari 6 orang, presentasikan hasil wawancara kalian depan kelas. Nah, yang pertama anak-anak, di sini ada Rani. Rani ini merupakan guru. Adapun kebiasaan lingkungan di keluarga yaitu minum jamu kunyit asam setiap pagi. Tujuannya yaitu agar badan sehat. Yang kedua, teman kita Adi. Ini adalah teman. Kebiasaan lingkungan keluarga yaitu berbicara bahasa Batak di rumah. Tujuannya yaitu agar bahasa daerah lestari. Kemudian yang ketiga ada Agus. Nah, ini kakak mencontohkan ya anak-anak, kalian bisa isi sendiri. Ini merupakan teman. Kebiasaan lingkungannya yaitu memasak makanan khas di hari raya. Tujuannya agar makanan tradisional tetap lestari. Yang kedua ada Lani. Lani ini juga teman, yaitu kebiasaannya bersilaturahmi saat hari raya. Tujuannya agar persaudaraan tetap terjaga. Ada Maika. Maika ini mempunyai kebiasaan yaitu tradisi mitoni. Tujuannya agar janin dan ibunya memperoleh keselamatan. Dan yang terakhir ada Kadek. Kadek ini merupakan saudara, yaitu upacara perkawinan. Tujuannya agar upacara tradisional tidak hilang. Nah, semua, adapun kosakata baru yang kita dapatkan yaitu yang pertama ada kearifan. Kearifan ini merupakan kebijaksanaan. Lokal ini artinya setempat. Kemudian kearifan lokal yaitu nilai setempat yang bersifat bijaksana. Nah, sekarang yuk kita lanjut ya. Buatlah kelompok sesuai dengan arahan guru kalian. Masing-masing kelompok akan mencari tahu kearifan lokal yang ada lingkungan terdekat kalian. Kemudian, kalian diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan berikut. Nah, untuk kelompok ini kalian bisa lakukan bersama guru dan teman-teman kalian. Untuk menjawab beberapa pertanyaan, kakak akan bantu untuk menjawabnya ya. Yuk, kita mulai dari soal 4A. Kebiasaan apa yang menurut kalian paling unik di lingkungan? Ini hanya contoh ya. Yang pertama, kebiasaan memasak makanan khas setiap hari raya. Kemudian yang B, kebiasaan apa yang ternyata banyak juga dilakukan oleh orang-orang? Yaitu, jawabannya, salah satunya adalah menggunakan bahasa daerah di rumah. Yang C, apa nilai dan manfaat yang diturunkan dari kebiasaan ini? Yaitu, kebiasaan tersebut mengandung nilai dan norma untuk menjalankan kehidupan. Apa yang membuat kebiasaan ini bisa hilang? Yaitu karena adanya pengaruh budaya luar yang masuk karena tidak dilestarikan serta pengaruh keterbukaan informasi. Yang E, yaitu karena kurangnya pengetahuan tentang kebiasaan adat, pengaruh globalisasi, pengaruh keterbukaan informasi. Yang F, apa yang harus dilakukan agar kearifan lokal ini bisa lestari? Yaitu yang dilakukan adalah mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dan tentunya bangga menggunakan produk lokal seperti tadi Aga mencontohkan bahwa dia memakai baju batik ya anak-anak. Nah, sekarang yuk kita ke bagian mari refleksikan. Di sini ada beberapa pertanyaan juga yang wajib kalian jawab. Yuk kakak akan bantu ya. Kita mulai dari soal nomor 1. Apa kebiasaan masyarakat yang masih terlihat di lingkungan kalian? Nah, ini bervariasi ya, tapi kebanyakan kebiasaan yang masih terlihat antara lain penggunaan bahasa daerah, tradisi adat istiadat. Yang kedua, apa manfaat dan fungsi kearifan lokal yang ada di daerah kalian? Yaitu manfaat kearifan lokal adalah bisa memberikan pandangan dan nilai-nilai yang bermanfaat untuk menjalankan kehidupan. Yang ketiga, bagaimana sikap kalian terhadap perbedaan kearifan lokal yang ada? Yaitu sikap saya adalah menghargai perbedaan yang ada, toleransi terhadap perbedaan tersebut. Nomor 4, bagaimana cara melestarikan kebiasaan masyarakat yang unik agar tetap lestari? Yaitu dengan menggunakan produk lokal, mempromosikan kebiasaan masyarakat, mengambil nilai-nilai positif dari kebiasaan masyarakat tersebut. Yang nomor 5, apa yang akan kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari setelah mempelajari kearifan lokal ini? Ini juga bervariasi anak-anak, tapi secara umum setelah mempelajari bab ini saya akan menerapkan hal-hal positif yang bermanfaat seperti contohnya minum jamu, memakai baju adat batik, dan menggunakan bahasa daerah dan lain-lain ya. Yuk kita lanjut ke belajar lebih lanjut. Maraka bola yaitu tradisi gotong royong memindahkan rumah. Anak-anak semua, maraka bola adalah tradisi memindahkan rumah secara gotong royong masyarakat Bugis Baru, Provinsi Sulawesi Selatan.
tepatnya di tengah masyarakat Desa Lalabata, Kecamatan Tanete, Rilau, Kabupaten Baru. Tradisi ini masih dilaksanakan sampai sekarang loh anak-anak. Nah, anak-anak semua, pemilik rumah dibantu oleh warga sekitar untuk memindahkan rumahnya dengan sukarela. Sekitar ratusan orang bahu-membahu mengangkat rumah. Tujuannya memindahkan rumah ini adalah agar terhindar dari bencana dan mara bahaya. Ini budaya gotong royong yang masih hidup dan lestari di masyarakat. Bambu-bambu diikat di masing-masing tiang rumah sebagai alat bantu untuk mengangkat rumah anak-anak. Nah, bambu tersebut dipanggul bersama-sama agar mempermudah pemindahan rumah ini. Nah, setelah memindahkan rumah, warga yang membantu akan menyantap makanan yang telah disiapkan pemilik rumah. Hal ini dianggap sebagai imbalan dan ucapan terima kasih kepada seluruh warga yang rela meluangkan waktu untuk membantu memindahkan rumah. Nah, acara makan bersama ini merupakan bentuk ikatan silaturahmi yang erat antara warga, anak-anak. Wah, seru sekali ya. Anak-anak semua, ada pun contoh kearifan lokal yang lain diantaranya yang pertama, produk khas masyarakat setempat yang digunakan sebagai hasil pertanian, misalnya nasi tumpeng dengan berbagai lauk pauk yang menjadi simbol ungkapan rasa syukur atau kebahagiaan. Yang kedua, hutan larangan adat Kanagarion Rumbio dalam masyarakat di Kecamatan Kampar, Provinsi Riau. Nah, kearifan lokal ini dibuat dengan tujuan untuk masyarakat sekitar bersama-sama melestarikan hutan di sana, anak-anak. Kemudian yang ketiga, Papua, terdapat kepercayaan Te Aru Newek Laku atau alam adalah aku. Nah, Gunung Esbek dan Gresbek dipercaya sebagai kepala mama. Tanah dianggap sebagai bagian dari hidup manusia, anak-anak. Yuk kita lanjut ke memilih tantangan. Kalian akan mewawancarai kearifan lokal yang pernah orang tua dapatkan waktu kecil. Nah, wawancara juga tetangga di lingkungan rumah kalian tentang kearifan lokal. Disarankan yang berasal dari daerah yang berbeda. Nah, anak-anak, untuk ini kalian menulis tugasnya di buku kalian ya. Sesuaikan jumlah baris dengan jumlah orang yang kalian wawancarai. Yuk, kakak akan beri contoh ya. Nah, di sini kolomnya yaitu nama, kearifan lokal yang pernah didapatkan waktu kecil, dan tanda tangan. Yuk, kakak akan memberikan contoh ya, contoh hasil wawancara. Di sini kakak akan mewawancarai Pak Budi. Kearifan lokalnya itu selamatan. Hasil wawancaranya, selamatan adalah sebuah tradisi atau upacara adat yang banyak dilakukan di Indonesia. Asal-usul selamatan ini dapat ditelusuri ke dalam kepercayaan dan budaya yang telah ada sejak zaman pra-Islam di Indonesia. Nah, selamatan menjadi lebih terkait dengan kegiatan keagamaan seperti acara syukuran setelah melaksanakan ibadah haji, akikah, pernikahan, atau acara lain yang berkaitan dengan kegiatan keagamaan. Selamatan juga menjadi bagian dari budaya Jawa yang kental dengan nilai-nilai kearifan lokal. Nah, dalam budaya Jawa, selamatan sering dilakukan dalam memperingati hari-hari penting, anak-anak. Nah, inilah contoh hasil wawancara ya. Kalian bisa menemukan hasil wawancara lainnya sesuai dengan orang yang kalian wawancarai. Nah, apa yang sudah aku pelajari pada bab ini atau pada topik A ini? Yang pertama, kearifan lokal. Kearifan lokal adalah kebiasaan, perilaku, dan nilai-nilai baik yang diwariskan dari nenek moyang yang masih diterapkan di masyarakat. Yang kedua, fungsi dan manfaat kearifan lokal adalah menjaga kelestarian sumber daya alam, pengembangan ilmu pengetahuan, sumber ilmu pengetahuan, mengembangkan sumber daya alam, serta memiliki aturan-aturan yang mengatur kehidupan masyarakat setempat. Nah, inilah yang sudah kita pelajari pada topik A kita kali ini, anak-anak. Akhirnya kita sudah sampai di akhir penghujung video pembelajaran ini. Semoga dengan video di bab 6 topik A ini di mata pelajaran IPAS dapat membantu kalian dalam belajar. Kakak berharap dimanapun kalian berada tetap semangat belajarnya, sehat selalu, dan tentunya tambah semangat lagi belajar bersama channel Bimal Online. Thanks for watching, see you next time, bye-bye anak-anak hebat.